Halo teman-teman, balik lagi sama gue di Deomara Miniatures, di mana gue ngebahas soal diecast, miniatures, scale model, model kit, dan lain-lainnya. Sekarang gue mau bahas lagi nih soal diecast lagi nih. Kalau misalnya kemarin kan gue bahas soal diecast yang ukuran skala 1:64 ya. Nah, kali ini beda nih. Gue pilih mobilnya itu mobil yang lumayan bersejarah gitu ya. Oke, nah sekarang mari kita unboxing dulu. Tuh, udah kelihatan. Yeah. Okay. Fresh from the oven, Hobby Japan Ferrari 333 SP. Oke, teman-teman, sebelumnya gue mau ngebahas nih soal sejarahnya Hobby Japan. Jadi Hobby Japan itu dia berdiri pada tahun 1955 di Yoyogi, Tokyo. Tapi sebenarnya Hobby Japan itu nggak cuma ngeluarin model car, tapi juga model kit. Kalau misalkan di websitenya sih ya, selain model kit itu mereka ada board game, kemudian ada tabletop role playing games dan macam-macam. Trading card juga mereka punya gitu kan. Kalau si mobil Ferrari-nya ini sejarahnya adalah sebenarnya pada tahun 95 itu mobil ini dia itu prototype. Mesinnya pun adaptasi dari mesin Formula One-nya Ferrari waktu tahun 90. Waktu itu mereka sebenarnya mau mendominasi 24 Hours Le Mans kan. Cuman sayang sekali karena pada tahun itu banyak banget mobil-mobil yang revolusioner gitu yang mungkin untuk Ferrari susah berkompetisi. Tapi untuk di 12 Hour Sebring, Ferrari ini mendominasi teman-teman. Dia ini lombanya lumayan cukup lama. Jadi semenjak prototipenya muncul pada tahun 95, mobil ini tuh sering pole position, podium juga dari tahun 98 ke tahun 2001. Sekarang mari kita buka diecast ini yang fresh from the oven. Sorry, terlalu banyak plastik. Oke teman-teman, dari packaging dulu nih. Dia untuk sebuah diecast sebenarnya ini bungkusnya tuh gede banget, tapi ada alasannya kenapa gede banget. Nah, ini dia, di belakangnya itu ada, di belakangnya ini ada katalog. Katalognya isinya apa aja sih? Yang jelas mobil-mobil lah ya. Dan kalau misalkan gue lihat di sini ada apa aja, gambar dan tulisan Jepang karena ya ini kan barang import gitu ya. Kemudian, nah ini di sini ada nih. Di sini ada sejarahnya si Ferrari 333 SP. Coba gue nggak bisa mengartikan ini bahasa Jepang gitu kan. Oke, Ferrari. Oh, ini ada Ferrari yang warna merahnya juga. Nice. Gue suka. Dan oke, gue dapet poster. Oh, gue suka banget. Kita lihat nih. Poster dapet, majalah katalog dapet, dan mari kita buka bungkusan yang gede ini. Ya. Gue bilang juga apa? Ini kosongan gitu loh. Dan kemudian diecast-nya tuh di sini, udah di sini doang. Ini kosong. Atau kosong atau bener? Nah, kan bener kan kosong. Tapi nggak apa sih, masalahnya ya nilai plus gitu kan, karena mungkin mereka menyesuaikan ukurannya sama majalahnya gitu kan. Padahal sih ya cukup, padahal sebenarnya produknya sebenarnya cukup begini aja gitu kan, cuman banyak banget titik bengeknya. Oke, balik ke diecast. Oke teman-teman, gue perlu buka casingnya nggak ya? Perlu buka ininya nggak ya? Sebenarnya gue pengen banget buka ininya, cuma sayang banget sih. Menurut teman-teman gimana? Oke, nggak usah kita buka dulu ya. Masalahnya dari begini aja nih kita udah kita bisa ngeliat. Oke, kalau misalkan gue lihat dari website nih ya, karena gue pengen nyocokin akurasi dari stikernya, interiornya, kemudian bodinya segala macam. Gue pengen pastiin apakah benar-benar akurat atau tidak. Ferrari dari tim Pilot. Ferrari 333 SP Pilot.
yang keluar diecast-nya. Ternyata banyak juga yang produksi diecast. Ya, Japan Hobbies yang ngeluarin. Oke, kita tampilkan foto pertama. Ini yang dikendarai sama orang Prancis nomor 10. Ini gua nggak tahu siapa. Yuk kita lihat lagi. Oke, good. Peleknya sama persis. Ya, diecast 1:43 kan, nggak sekecil diecast ukuran 1:4 gitu kan. Kemudian kita lihat lampunya juga. Oke. Rapi banget gitu kan. Dari bentuknya pun tidak ada yang distorsi, paling spionnya agak naik dikit. Bentuk spoiler masih agak beda. Spoiler masih agak beda bagian sampingnya aja. Jadi ini yang dari tim pilot ya, nomor 10. Mereka tuh driver sebenarnya ada banyak ya. Ada yang dari Prancis, ada yang dari Amerika, dan negara Eropa lainnya gitu. Dan tim-timnya pun beda-beda gitu. Ada yang timnya warnanya merah, ada yang warnanya biru, beda-beda semua. Sebenarnya nggak ada kurang-kurangnya sih, soalnya 1:40 gitu kan. Overall gue suka, dan apalagi gue suka membahas diecast yang sejarahnya tuh seru gitu loh. Terutama mobil-mobil balap retro atau mobil-mobil balap. Menurut teman-teman gimana nih soal Hobby Japan si Ferrari 33 SP ini? Apakah menggugah selera teman-teman gitu dengan packaging yang keren banget gitu kan, dan ternyata ini isinya ini doang. Tapi ya puas gitu. Karena level detailnya itu ya jauh lah ya, 1:43 itu. 1:43 itu udah termasuk diecast yang kecil tapi detail gitu dibandingkan 1:64. Karena kadang 1:64 itu cat atau stikernya kadang ada yang cacat atau kadang ada yang miss gitu. Beberapa merek banyak kekurangannya, cuma banyak juga diecast yang 1:64 yang cukup akurat banget gitu. Kayak sebelumnya kan gue ngebahas soal GTR 32 dari tim Calsonic keluaran merek Mini GT, itu detailnya bagus banget. Sama yang Inno 64 yang Honda Civic Si Motul itu detail banget. Itu detail parah. Oke, overall gue kasih nilai 8,5 deh. Karena ini bentuknya tidak distorsi dan akurat, dan catnya kelihatannya tidak ada cacat. Sejauh ini tidak ada cacat. Mungkin suatu saat gue bakal tergoda untuk buka casing ini. Menurut teman-teman gimana? Oke, paling itu aja. Menurut teman-teman gimana untuk soal diecast ini? Kalau misalnya teman-teman yang punya diecast Hobby Japan, mungkin mau juga berbagi-bagi ilmu atau knowledge soal Hobby Japan itu kayak gini loh, atau Hobby Japan tuh modelnya banyak loh, ada variannya, ada ini, itu, ada skala segini, ada skala segitu gitu. Ada model kit ini, ada model kit itu. Bebas teman-teman, boleh buka forum di kolom komentar juga bebas gitu kan. Ya mau kritik video ini juga bebas, terserah. Pokoknya jangan lupa like, comment, share, terserah teman-teman. Oke, cukup kalau gitu dari gua di channel Diomara Miniatures. Signing out.